Ideologi kita adalah la ilaha illallah. Sekarang kan dibentur-benturkan dengan Pancasila. Jamaah tabligh diadu dengan Salafi kan. NU diadu. Dalam sebuah kisah pendek, rata-rata semua hadis itu ketiga-tiganya rangkum dari sanad, matan, rawi. Kecenderungan yang kita dengar biasanya adalah an Abi Hurairah, an Aisyah atau yang lainnya. Tapi kali ini hadisnya beda, bahwa Lauh Mahfuz dari Allah ke Jibril itu langsung ke Nabi Muhammad sampaikan langsung kepada sahabatnya, kepada Mu'az, di kalimatnya unik, inni uhibbukum, wahai Mu'az, aku ini sangat mencintaimu. Ini adalah bahasa-bahasa yang tidak diperdengarkan dan bahkan mungkin jarang kita dengar untuk sahabat-sahabat yang lain. Tapi tidak bagi Mu'az. Janganlah engkau sekali-kali pernah meninggalkan. Artinya mohonlah setiap waktu kepada Allah, Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini adalah ungkapan doa yang setiap hari kita baca gitu. Tapi insyaallah, kenapa seperti ini Rasul sendiri sampaikan kepada Nabi? Satu, mohonlah pertolongan kepada Allah. Kalau mohon pertolongan berarti ada tempat memohon, membuktikan bahwa kita ini tidak bisa untuk mendapatkan, membuktikan bahwa kita tidak mampu untuk menjabarkan, membuktikan bahwa kita adalah lemah. Berarti ada sesuatu yang akan memberi nanti, dan itu adalah zat yang maha kaya, itu adalah Allah. Oleh karena itu mohon ke Allah itu sendiri. Satu adalah kita bermohon kepada Allah bagaimana cara mengingat Allah, bagaimana cara menyebut Allah, dan bahkan bagaimana cara mengenal Allah itu sendiri. Artinya apa? Berarti lepas dari semua konsep Allah, tak akan ada konsep umat yang diciptakan sendiri, yang dia akan akrab dengan Allah, akan mampu menyebut Allah, apalagi akan mampu untuk menyebut dan mengenal Allah. Kenapa demikian? Nabi sendiri ceritakan gitu. Jangankan kalian Mu'az dan manusia yang lain keturunan Nabi Adam sampai nanti habis dunia ini tak akan mampu mendapatkan jual. Dan aku sendiri tegur oleh Allah. Apa kata Allah dalam surat 69 tadi ayat 44? Nabi sebetulnya ini menangis di waktu menceritakan gitu. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, sekiranya ada sebuah perkataan hukum yang melekat dengan din Islam ini, yang aku buat yang Allah tidak akan katakan, dan Allah tidak pernah perintahkan, dan Nabi tidak pernah, Allah tidak pernah jelaskan, aku sendiri yang punya inisiatif, kata Nabi. Lalu apa kata Allah di bawahnya? La akhasna minhu bil yamin, Allah akan genggam Nabi itu sendiri. Dan bahkan di bawahnya lebih kejam dari itu, summa laqata'na minhul watin, dan bahkan aku akan putus tali darah yang mengalir kepada jantung itu. Apa artinya? Otomatis cara menyebut, cara mengingat, dan cara mengenal Allah bukanlah ciptaan kelompok, golongan, organisasi, apalagi manhaj tertentu. Otomatis kita semuanya hanyalah dari Allah. Jika semuanya kembali ke Allah, insya Allah tidak ada perdebatan. Di dalam yang diminta oleh pengurus kepada kita gitu, Ustaz tolong kirimkan apa judulnya sekarang untuk khutbah Kawang Baru. Kita kasihkan aja menyambut masa kejayaan Islam. Ini periode-periode kebangkitan, periode menyambut kejayaan. Hanya saja nanti kita tergabung enggak di situ gitu. Kalau periode pertamanya Al-Minhajun Nubuwah, periode Nabi itu udah selesai. 1310 Mekah dan Madinah, 23 tahun selesai, tak ada ribut, tak ada perdebatan, tidak ada penciptaan, dan tak ada semuanya yang menyebutkan Islam itu menjadi galau. Jangankan untuk Islam, luar dari Islam pun terayomi dan bahkan tenang dengan kehidupan berdampingan dengan Islam. Bergulir pada al-khilafatu min ba'di, masa khilafah, masa khalifah. Periodenya 30 tahun, dari Abu Bakar sampai runtuhnya Ali. Lanjut dengan mulkan adon,
kerajaan yang menggigit. Apa artinya? Udah campur baur. Ada Islamnya, ada moderatnya, ada keumuman dunianya, ada campur baur. Ditandai dengan tumbangnya atau runtuhnya kerajaan Turki Utsmani 1924. Dan yang sekarang yang kita jalani hari ini adalah mulkan jabbariyah, kekuasaan bertangan besi, diktator. Oleh karena itu kami ingatkan kembali kepada kita yang pengemban dakwah, yang terlalu emosi, yang terlalu semangat, kembali kita ke konsep awal tadi. Sakancang apapun semangat wa pak, sacukui apapun alat wa. Kita ingin Islam ini tegak di Indonesia ini. Kembali ke yang pertama tadi, belum zamannya. Nyobalik lo kan nol beko balik. Dan bahkan kita sekarang udah diadu-adu gitu. Padahal untuk hakikat, untuk mencapai masa yang terakhir nanti, kembali kepada khilafah al-minhajin nubuwah, kembali kepada periode Nabi yang penegakannya sama dengan khilafah. Sekarang udah mendekati ke situ semuanya. Ada teman-teman kita yang bergerak di bidang politik. Dia emban Islamnya, dia bangun Islamnya, dia masuk ke situ. Silakan dia berkembang di situ, jangan dipatahkan. Ayo sokong dia. Di bidang ekonomi, begitu juga. Sekarang udah banyak bank-bank syariah. Kalaupun seutuhnya masih jauh dari jangkauan yang kita inginkan, tapi paling tidak udah mulai bergerak ke situ. Apalagi bidang ideologi. Nah, ini yang lebih aneh lagi nih. Ideologi kita adalah la ilaha illallah. Sekarang kan dibentur-benturkan dengan Pancasila. Bukankah Pancasila adalah terkoneksi dengan la ilaha illallah? Maka ini diadu-adu apa? Calik lagi ini di lapangan. Jamaah tabligh diadu dengan salafi kan, NU diadu Muhammadiyah kan, dan salafi juga diadu gini, dia Syiah kan, dan bahkan kita dibentur-benturkan sekarang. Awak yang Islam aja galau di baiknya pak. Kenapa? Kita tidak punya pegangan, kita tidak tahu bahwa konsep mengingat, menyebut dan semuanya tentang Allah tadi kembalikan ke Allah. Allah sendiri yang memaparkan, kita tinggal ikuti aja nanti. Awak bukan tak suka demo pak, senang awak demo gitu, tapi kasihan polisi wak gitu. Kata polisi, ini la ilaha illallah, dikejar ke situ. Rupanya yang teriak di kanan kau la ilaha illallah juga. Ini Allahu Akbar, ini Allahu Akbar. Lalu Allahu Akbar yang mana yang mau diamankan? Sementara yang bukan Allahu Akbar, mereka berteriak dan gembira. Dan bahkan demo yang sekarang itu pakai IO, pakai event organizer. Saya si Fahmi mau demo, saya butuh umat 3.000, bisa dihadirkan 3.000, tinggal catat aja kapan harinya. Yang penting ini ya plusnya. Si B mau demo juga, kapan harinya, tinggal buat surakannya. Mau berapa jumlahnya, mau 5.000, mau lebih dari itu, siapkan dananya. Bahkan tidak jarang kita temukan dari sebulan demo dengan satu orang yang sama orangnya pak. Tinggal buat apa? Kasihan nggak? Balik ke sunatullah. Kalau tidak mampu menyebut dan mengenal Allah, kita bikinlah cerita yang paling bawah, paling rendah, tapi insya Allah lebih gampang dicerna. Si A menuju kantor bupati, dia ingin bertemu dengan bupati. Dia ketuk pintunya, baru pagar saya di stop oleh Pol PP. Ada apa urusan Pak? Saya mau bertemu dengan bupati, urusan saya penting. Kata Pol PP, tidak bisa, bupatinya ada acara. Dia lagi meeting, dia lagi ada rapat. Kalaupun mau juga, si kita mau tanda tangan situ di gerbang baru, dihantarkan ke protokoler, istirahat di ruang lobi, masuk ke ruang situ. Apa kata bupati? Karena bupatinya tidak mengenal dengan orang yang datang ini, sampaikan kepada tamu yang baru masuk ini, surat datangnya lah kasih 2 bulan lagi Pak. 2 bulan pulang dengan merasa kecewa. Di ruang lobi juga banyak yang ngantri. Datang tamu yang keduanya, dia ketuk lagi juga pintu dengan bacaan yang sama, assalamualaikum, dengan sama caranya, teknisnya juga sama. Ada apa kata bupati? Saya mau bertemu dengan bupati. Tidak bisa Pak, bupati lagi meeting, bupati ada acara. Tadi suruh tunggu 2 bulan. Apa kata yang nomor 2? Jika engkau berani halangi saya untuk naik dan berani saya untuk masuk ke dalam bertemu dengan bupati, esok pagi bisa engkau mau pecat. Ucek nak kira-kira Pol PP katanya Pak. Tapi
Manusia ketakut kehilangan pangkat, kehilangan jabatan, kehilangan ekonomi, kehilangan keilmuan, kehilangan semuanya. Ini kan dicapek berarti bisa jadi PPP. Apa yang ada dalam benaknya PPP? Jangan orang kau itu juga takutan manusia biasa ini. Diberikan fasilitas, diantarkan dan segera, tidak melalui ruang lobby, tidak pakai protokoler, masuk ke ruang satu langsung sampai sana ketuk itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Langsung dia bersalaman, bercerita, bergembira, lamu tabironan juga. Dari jam 9 sampai jam 11 siang tak keluar dari ruangan. Ada apa yang mereka ceritakan? Walaupun ini ceritanya kayak mungkin tidak masuk di akal, tapi mengilah. Kenapa yang pertama tidak bisa menembus dan bahkan tidak bupati tidak mengenal dan bahkan diusir dan bahkan disuruh 2 bulan lagi? Dan kenapa yang kedua ini justru betah di dalam bersama dengan bupati? Pertama, yang tamu yang datang ini benar-benar dia ada kepentingan dengan bupati dan bupati benar ada kepentingan dengan dia. Yang kedua ini benar dia mengenal bupati dan bupati benar-benar mengenal dengan dia. Yang ketiga, mereka saling membutuhkan. Itu untuk urusan dunia. Untuk urusan dunia saja jika kita tidak kenal, jika tidak ada kepentingan, dan bahkan kita tidak tahu yang dibutuhkan dengan Allah, lalu kapan kita akan memenuhi semua yang kita munculkan kepada Allah? Untuk manusia itu payah, apalagi untuk Allah. Makanya selama ini kenapa kita capek sholatnya? Karena kita tidak kenal dengan orang yang kita ibadahi. Kenapa puasa itu tidak menjadi indah bagi kita? Karena tidak mengetahui tentang siapa yang kita menjadi puasa itu sendiri. Mulai hari ini, inilah materi kita yang bisa kita bahas di masjid, musola, di matala. Namanya ma'rifatullah atau ma'rifatul Rasul. Teknik-teknik dan cara-cara mengenal Allah dan mengenal Rasul. Kalau tidak kenal, Masya Allah. Tidak mengenal saja lalu beribadah, itu namanya sok tahu. Sok tahu inilah yang memberatkan nanti kita di padang mahsyar. Lalu surga yang mana yang akan kita tempati jika kita bergerak hanya dengan sok tahu? Makanya kata Nabi kita tadi, jangan bikin sendiri, jangan buat sendiri, sesuaikan dengan kehendak Allah dan peraturan Allah. Jangankan kalian, kata Nabi, aku saja jika berani membuatnya akan genggam, kata Allah. Dan bahkan aku potong tanda mengenai pelajaran. Ini siap-siap masuk Pak Rodi Pelimo masa kejadian sekarang. Jadi kita takuti gitu. Saudara-saudaraku yang non-muslim tak usah takut, tak usah sedih. Justru kalian mestinya berbangga dengan hadirnya Islam di bumi ini. Bukankah ini yang terjadi di Mekah dan Madinah dahulu? Yang di Madinah itu hanya sederhana saja. Nabi pindah dari Mekah ke Madinah tidak punya kegiatan apa-apa kecuali mempersaudarakan Sa'ad bin Rabi' dan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf kehilangan jabatan, kehilangan pangkat, kehilangan istri, kehilangan harta, dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Apa yang dikasih tahu? Sa'ad bin Rabi', aku tidak butuh harta, aku tidak butuh wanita, aku tidak butuh pangkat dan jabatan. Kasih tahulah aku pasar, di situ nanti akan dibangun pasar Islam. Dan semua Islam wajib belanja di situ, pendistribusiannya untuk Islam juga. Dan bahkan Yahudi Majusi yang ada di situ terbawa kenyamanan dengan Islam yang jujur di bidang ekonominya dan di bidang politiknya. Ini awal ada tujuannya. Bahkan awal ini ditakuti. Jangan bercerita ini, takut kok. Ustaz yang gara-gara takut. Dia icat itu teroris. Masa Allah, kita akan berupaya menyampaikan hak Allah ini kembali di dunia. Lalu siapa yang dakwahkan sunnatullah ini kalau bukan para ustaz, bukan para ulama dan para ulama? Jangan jadi pengecut. Nyamuk adalah makhluk terkecil. Innallaha la yastahi an yadriba masalan ma. Allah saja tidak malu menciptakan seekor nyamuk. Apa itu nyamuk kecil? Lihatlah siapa lawan nyamuk itu. Lawan nyamuk itu adalah S1, S2, bahkan profesor. Dan lawannya bukan segerombolan kamang baru. Lawan nyamuk adalah dunia. Mulai kete, aku dulu lepak, mulai lain ini yang ayah aku balik lah nyamuk masuk lagi nyari lagi. Itulah pindahan ke Baygon, pindahan nama coba semprotkan, pindahan nama cucu akal listrik itu. Bahkan ada yang semprotkan orang. Di perumahan kami tinggal ajukan ke sosial, nanti
diajukan kesehatan, disemprot basmikan nyamuk. Coba bikin pertanyaan besar. Lah habis nyamuk itu di permukaan bumi kok Pak? Sedunia orang memusuhinya. Tidak habis kan? Siapa yang menjamin populasinya kalau bukan Allah? Kenapa kita yang semua besar nyamuk Pak? Kira-kira kita bikin aja pertanyaan, mana yang lebih besar jantung dengan badannya nyamuk? Tidak perlu sekolah lah, tidak perlu satu sebelum itu mungkin tuh kadang nyamuk daripada jantung. Dan di antara jantung itu akan ada saluran darahnya, kecil lagi daripada jantung. Saluran darah itu akan lagi ada bakteri dan virus lebih kecil lagi dari pembuluh darah itu. Dari setitik yang paling terkecil yang ada pada nyamuk itu adalah dalam genggaman Allah untuk kuasa Allah. Allah yang atur semuanya. Jadi dari ideologi, politik, ekonomi saya tanggung dan saya Pak. Kenapa kita yang serba besar, badannya besar, rumahnya besar, semuanya besar, kok penakut, kok sini tidak di Allah? Kalau Allah ancam nanti jika kalian tidak bergerak atas nama Allah, sudahkah kalian mencari bumi yang bukan tegaknya di atas nama Allah? Ilah Allah. Sementara dunia-dunia luar, Eropa, dunia yang lainnya, mereka rebutan hari ini masuk Islam. Bondong-bondong orang lain saja masuk Islam ini Pak. Kok kita yang Islam malah ragu dengan keislamannya? Kita menyongsong masa kejayaan kita. Oleh karena itu wajib bermajlis. Wajib bermajlis hukumnya. Kalau enggak menjadi firqah dan bentuk-bentuk golongan. Dan satu golongan membanggakan golongannya masing-masing. Dia nanti 30-32. Dan bahkan mereka saling membanggakan kendaraannya. Kalaulah titik temu yang mau dituju ini, lalu ada kendaraan yang menuju dari sini, di sekitarnya punya kendaraan, tidak mesti kendaraan si A harus membocorkan kendaraan si B. Kan tujuannya sama kan? Dan tidak mesti harus menumpukan kendaraan yang lain kalau tujuannya sama kan? Mulai hari ini belajarlah. Insya Allah kalau tegak dakwah tauhid ini, aman, Allah yang jamin. Dan bahkan pergerakan kita ini tidak perlu capek, tak perlu letih. Lihatlah Palestina, setiap hari dibom, setiap hari dibombardir dengan peluru, setiap hari dipenjara, setiap hari diintimidasi. Berakhir tak kira-kira Palestina? Belum kan? Kenapa tidak? Allah yang jamin. Apalagi kita manusia yang Allah sampaikan, istasghithuna rabbakum fastajaba anni nubitukum bi alfin minal malaikati murdifin. Oh kalian minta kepadaku kata Allah. Jika kalian minta, aku akan kirimkan kalian pasukan malaikat 1000 malaikat. Awal kita 1000 malaikat, Pak, si malaikat tidak ada yang kenal, tidak ada yang terkoneksi. Para untuk nelpon tetangga kurang nomor, Pak, cukina nomor beda angkot dan nyambung. Bagaimana dengan kepada Rasul yang juga tidak terkoneksi? Lalu kapan kita pergi biaya di sana? Bermajlis. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa qad yuridu al-absar la'allahum